Halo guys, mari belajar bersama saya mengenai makna sila-sila Pancasila. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri, nama saya Marwan Eduardo Puli. Nah, kali ini materi yang kita akan bahas yaitu makna sila-sila Pancasila. Bagaimana penjelasannya? Ayo kita simak bersama-sama teman-teman. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna yang pertama, bangsa Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia dikehendaki supaya mengakui adanya Tuhan. Dalam makna ini, kita semua sebagai manusia Indonesia hendaknya mengakui keberadaan atau eksistensi Tuhan. Yang kedua, setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan praktik bertuhan, yakni beragama dan berkepercayaan. Artinya, setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaan. Kebebasan ini pula telah diakui dan dilindungi negara dan hukum. Yang ketiga, bertuhan secara berkebudayaan. Artinya, dalam menjalankan agama dan kepercayaan, kita dituntut dan saling menghormati satu sama lain. Kita wajib menghormati segala perbedaan agama dan kepercayaan, yakni hidup di bumi Indonesia. Nah, kita masuk pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini bermakna yang pertama, kemanusiaan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah kemanusiaan yang universal. Artinya, kemanusiaan yang kita anut adalah kemanusiaan warga dunia, bukan kemanusiaan yang egois dan licik. Yang kedua, kemanusiaan yang dianut bangsa Indonesia adalah kemanusiaan yang berdasar pada prinsip keadilan dan keberadaban. Yang ketiga, kemanusiaan yang kita anut adalah kemanusiaan yang terbuka. Artinya, bangsa Indonesia tidak boleh merasa diri sebagai bangsa yang paling tertinggi dari bangsa lainnya. Kita masuk pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini bermakna yang pertama, senasib sepenanggungan. Artinya, bangsa Indonesia bersatu atas dasar memiliki sejarah atau masa lalu yang sama, yaitu sama-sama pernah dijajah oleh Belanda maupun Jepang. Yang kedua, keyakinan bahwa tujuan dan cita-cita bersama sebagai satu bangsa akan dapat dicapai dengan adanya persatuan. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu dan dalam perbedaan-perbedaan, yakni perbedaan identitas, baik secara keyakinan, suku, ras, maupun adat. Kita masuk pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna yang pertama, adanya sistem musyawarah mufakat. Artinya, setiap keputusan yang sifatnya untuk kepentingan umum dilakukan melalui dialog. Begitu pula dalam kaitannya dengan kerja kepentingan umum, memakai prinsip kolektif kolegial. Yang kedua, prinsip saling percaya antara pemimpin dengan yang dipimpin, yaitu antara rakyat dengan penguasa. Yang ketiga, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Ya, artinya adanya sistem perwakilan sebagai wadah untuk melaksanakan kehendak dan kepentingan rakyat. Itulah mengapa ada yang namanya MPR, DPR, DPD. Lembaga-lembaga perwakilan ini
bertugas sebagai penyambung lidah rakyat atau penyumbang aspirasi rakyat. Nah, termasuk kepada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna yang pertama, memenuhi kebutuhan ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Keadilan sosial yang dianut bangsa Indonesia bukanlah keadilan yang seperti negara komunis yang menghapus hak politik setiap warga negara. Bahwa keadilan sosial yang kita anut tidak hanya dalam ranah ekonomi atau politik saja, tetapi sekaligus dalam ranah politik dan ekonomi. Dengan begitu, kesejahteraan yang ditambahkan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan dalam hal kebebasan dan ekonomi. Yang kedua, demokrasi ekonomi, yaitu demokrasi yang menjamin kebebasan setiap orang sekaligus menjamin kesejahteraan setiap orang. Yang ketiga, dianutnya prinsip kesetaraan dan pemerataan, yaitu setiap manusia Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia memiliki hak untuk dijamin oleh yang namanya kesejahteraan. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton video dari saya dan mau untuk belajar bersama-sama dengan saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bye bye.